akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah, Allahu akbar. Allahu akbar walillahil. Oh, kalau untuk sakitnya mau 3 tahun, udah 2 tahun setengah lebih. Iya memang selama ibu saya terbaring memang kayak gentin pempes segala macam, memang sama saya. Kayak makannya juga kan cuma susu, itu pun pakai selang dari ini sampai ke lambung. Memang saya emang dekat banget sama ibu saya dari dulu semenjak bapak saya meninggal. Kalau itu saya waktu kelas 6 SD, otomatis ya ini kayak apa, dua manusia yang nggak bisa dipisahin gitu. Dari dulu memang saya bersama-sama sama saya gitu. Terlebih sekarang pas jatuh sakit kayak gini, insya Allah saya bakal habis-habisan untuk menjaga beliau, merawat beliau. Sekalipun ya orang-orang kan di luar sana banyak yang nanya kenapa belum menikah. Salah satu alasannya memang itu sih, saya pengen bakti karena kakak saya semua udah pada menikah. Jadi dengan kondisi kayak sekarang ini harus ada nih salah satu dari anaknya yang benar-benar bisa full time gitu untuk menjaga. Insya Allah saya sih siap untuk itu. Mas, kenapa sampai memutuskan untuk belum mau menikah demi merawat ibu? Atau memang selama ini agak kesulitan menemukan pasangan yang mau menerima kondisi atau bukan? Sebenarnya nggak pas sekarang lagi terbaring sakit, jauh dari sebelum itu saya memang selalu memikirkan itu. Jadi kalau nanti saya dapat pasangan tuh saya berharap mudah-mudahan pasangan saya itu nggak cuma sayang sama saya aja, tapi sayang sama ibu saya. Dan sekali lagi yang tahu kondisi ibu saya cuma saya mungkin yang paling dekat. Waktu itu ibu saya udah mulai sebelum sakit terbaring udah mulai kayak ngerasa kesepian di rumahnya. Semenjak kakak saya udah pada menikah, otomatis mereka pasti mencar sama istri anaknya. Jadi di rumah tinggal berdua, beliau kayak ngerasa sedih gitu. Oh sepi ya. Tiba-tiba beliau ngomong, mungkin ntar kalau Teguh udah nikah juga, mama pasti ditinggalin gitu ya, pasti sama istri tunggu nanti gitu. Itu sih yang membuat saya sedih. Dan sebenarnya sih dalam hati saya, kalau sekalipun saya menemukan jodoh saya, insya Allah saya nggak akan sebenarnya meninggalkan, nggak akan jauh-jauh. Saya pasti bawa ibu saya. Tapi memang sampai detik ini untuk masalah nikah memang saya belum terpikir yang matang gimana. Untuk saat ini saya benar-benar pengen full jagain ibu saya karena beliau butuh perhatian, penjagaan, perawatan yang super ekstra. Saya yang tahu selama 24 jam harus mengorbankan tidur udah nggak normal. Maksudnya saya kayak benar-benar harus melek terus karena selangnya suka dicabut gitu tanpa sadari beliau. Kasihan kalau untuk pasang lagi itu tuh sakit untuk pasangnya, itu pun harus sama suster lagi. Ya seperti itu. Pasangan tapi ada mas? Enggak ya, saya belum ada. Walaupun karena kan memang kesehariannya saya
sama ibu saya ya, otomatis mungkin nggak ada maksudnya untuk perempuan yang memang udah calon atau apa selama ini. Tapi pernah ada beberapa perempuan yang ke rumah gitu yang kayak mengajak nikah gitu. Entah kenapa saya juga memang belum serp kayak gitu. Ya mereka nggak tahu lah kondisi keadaan saya sama mama saya bagaimana. Mas, ibu tuh stroke ya kalau nggak salah ya? Iya. Stroke-nya seperti apa diagnosanya sih? Oh, benar-benar Ada. nggak ada yang bisa bergerak atau seperti apa? Kalau yang kanan alhamdulillah sih masih bisa kayak garuk gini, walaupun pelan gitu udah bisa. Cuman yang lain memang udah lemes. Oh, cuma tangan kanan aja yang bergerak ya? Tapi geraknya itu ya, maksudnya cuman kayak pelan gini doang gitu. Alhamdulillah sih. Tapi kalau dari ibu sendiri sempat ada keinginan Mas Teguh untuk segera menikah gitu nggak sih Mas? Dulu saya belum sempat dengar itu. Kalau dulu saya mendengar itu, mungkin saya pasti udah buru-buru menikah ya. Cuman makanya itu dulu tuh mama saya namanya udah sepuh, udah mulai kadang lupa, kadang ingat lagi. Itu yang saya udah wanti-wanti, udah khawatir gitu, dan keadaannya wah ini saya benar-benar harus jaga beliau. Kayak pakai baju aja kadang kebalik. Saya benerin, jadi tiap saat itu tiap pakai baju segala macam saya yang dandanin segala macam. Dan saat itu pula pernah ngomong gini, makanya sepi ya di rumah, sepi. Ntar kalau lu udah nikah pun berarti mama bakal ditinggal sendiri, makin sepi lagi gitu. Itu sih yang ngebuat saya mungkin sampai detik ini belum nikah. Dan wah, udah lama juga sih, udah lama saya pernah ngomong gini, kalau bisa lu jangan nikah dulu. Itu tuh semata-mata beliau kayaknya dulu tuh kayak takut ditinggal gitu. Mas, tapi ada omongan gak sih di keluarga tuh kayak biar dibikin shifting gitu Mas? Mungkin ada omongan dari keluarga buat shifting, paling nggak bisa gantian jagain ibu atau gimana? Enggak sih, karena pada dasarnya memang semua itu memang saya dengan ikhlas. Biarlah ini udah bagian saya gitu. Karena saya juga coba mengerti kakak-kakak saya udah menikah, udah punya anak. Biarlah mereka tenang dengan ya kerja, karena mereka juga kadang mensupport untuk kayak beli perlengkapan gitu, karena itu bukan biaya murah ya. Kadang-kadang saya juga dibantu gitu, mereka beli sesuatu apa buat perlengkapan ibu saya, entah itu dari biaya perobatan. Jadi walaupun memang kalau untuk habis-habisannya sih biar saya aja dah, karena saya kan belum ada istri. Jadi ya seperti itu. Kecuali kalau kayak saya pergi sehari 2 hari, itu mungkin saya masih bisa kayak nitipin ke kakak, kayak sekarang ini saya titipin kakak sama istrinya gitu. Mas, kalau support dari teman-teman musisi atau teman-teman band sendiri gimana Mas? Mereka alhamdulillah mereka sih mereka tidak terlalu banyak bicara. Kalau untuk anak-anak Vagator sendiri, mereka mungkin cukup tahu, mereka tahu banget, tahu persis gimana saya dekatnya sama ibu saya. Sesekali mereka kadang entah kasihan, bukan kasihan saya capek ngerawat ibu saya, bukan ya, tapi kayak entah itu salut atau apa, lu ngorbanin sampai belum menikah tuh bukan karena semata-mata lu pengen bakti sama ibu lu, kayak gitu loh kurang lebihnya. Mungkin Ke support moral gitu kali ya Mas ya, teman-teman. Mas, untuk pengobatan sejauh ini udah apa aja sih Mas upayanya? kalau pengobatan kita selain kita pernah beberapa rumah sakit, kita pernah juga di Jakarta di RSPAD dulu dengan ditanganin sama dokter terawan untuk kayak metode BSA kayak gitu, yang kita tahu tuh dulu itu emang canggih dan banyak yang berhasil alhamdulillah. Tapi memang ya ibu saya masih begitu, belum ini ya, namanya juga yang sebenarnya sih pada hakikatnya Allah ya yang ngasih izin untuk sembuh atau enggaknya. Kita sebagai manusia cuma bisa berikhtiar aja. Yang pasti kita udah coba ikhtiar untuk itu sebisa kita, dan kayak pengobatan alternatif lainnya, kayak entah itu fisioterapi, mendatangkan ke rumah, udah berbagai macam. Udah untuk saat ini sih jujur saya berhenti dulu untuk itu, kayak obat-obatan enggak dulu, stop dulu, karena mengingat
kondisinya ya yang memang badannya nggak seperti dulu, udah mulai mengurus lagi. Jadi hanya ini aja mungkin kayak ada suster kadang rutin ke rumah sambil pasang selang baru, itu ngecek kayak tensi darahnya, terus detak apalah segala macam itu, terus kadang cek lab, diambil darah itu ke rumah gitu. Tapi progres gimana mas sejauh ini ibu? Progres, kalau masalah progres secara medis sih dulu kan harusnya yang proses DSA itu 1 bulan setelah itu harusnya kita ke sana lagi. Berhubung kita kan, aku kan di Sukabumi ya, nggak tega untuk bawa jalan ke Jakartanya, perjalanan jauh. Dulu aja pakai ambulan itu repot, untuk ibunya kasihan. Jadi kita nggak tahu sebenarnya apakah memang ada penyumbatan baru atau sudah memang sembuh. Dulu kan dinyatakan memang udah ngalir lagi, setelah proses itu udah yang kesemuanya udah ngalir lagi, tapi setelah 1 bulan dari situ harusnya memang kita ini lagi, tapi memang enggak, karena ya itu untuk bawanya